Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam ya guys ya. Tergantung dari kapan kalian menonton video ini. Oke, di video pada kali ini saya akan sedikit membahas tentang kamera yang saya gunakan di depan ini, yang mengarah ke wajah saya. Itu adalah kamera action cam yang harganya itu hanya di bawah 1 juta, bahkan cuman 750 ribuan guys. Ini rekomendasi buat kalian yang sedang mencari action cam yang harganya murah dan fiturnya itu lengkap ya guys ya. Khususnya buat kalian yang sedang mencari action cam buat motovlog. Saya menjadikan kamera itu sebagai kamera kedua saya ya guys ya. Saya simpan di depan sana. Dudukannya atau mountingnya saya simpan di mana itu? Di tempat minyak rem guys. Oh. Nah, sekarang ini sore ya guys ya. Sekitar jam 5 sore. Ini di area Universitas Hasanuddin Makassar. Oke, kembali lagi ke topiknya, yaitu kamera action cam. Jadi awalnya saya sedang mencari kamera action cam tentunya untuk digunakan di depan sini tentunya guys ya. Kemudian saya cari-cari di toko-toko online. Ketemulah saya dengan official store dari Akaso. Tentunya beberapa dari kalian itu banyak yang mengetahui tentang kamera Akaso. Kamera action cam Akaso sendiri juga banyak serinya ya guys ya. Salah satunya adalah seri V50X yang banyak disukai oleh orang-orang. Nah, setelah saya berkunjung ke tokonya, tentunya berkunjung secara online ya guys ya. Saya berkunjung di toko official store Akaso. Ketemulah saya dengan kamera ini, yaitu Dragon Touch. Nah, Dragon Touch juga banyak serinya guys. Ada Dragon Touch V5, Vision 5. Aduh, saya lupa. Yang jelas ini yang saya beli ini merupakan Dragon Touch Vision 4 Lite. Nah, ini kamera yang lumayan murah, tapi fiturnya itu banyak ya guys ya. Dan juga berasal dari official store yang lumayan terkenal di dunia action cam, yaitu Akaso. Maka dari itu saya memberanikan diri untuk membeli. Nah, di reviewnya sendiri di YouTube saya cari reviewnya, ternyata kurang guys. Entah kenapa kamera ini peminatnya kurang, tapi fiturnya itu lumayan banyak guys. Lumayan lengkap lah untuk motovlog. Adapun review-reviewnya bukan Dragon Touch Vision 4 Lite ya, tapi cuma Vision 4. Itu pun review yang berasal dari India guys. Aduh, bahasa India ya kan. Jadi saya juga kurang mengerti. Dan singkat cerita, saya akhirnya memberanikan diri untuk membeli action cam ini. Dan hasilnya bisa kalian lihat sekarang. Adapun fiturnya, yang pertama yang menurut saya yang menjadi fitur unggulannya, yang pertama, kamera ini sudah bisa merekam dengan resolusi video 4K dengan 30 fps. Kemudian resolusi 2,7K dengan 30 fps juga.
Kemudian 1080 fps. Maksud saya resolusi 1080 untuk fps nya ada dua, yang pertama 60 dan yang kedua 30 fps. Kemudian resolusi yang terakhir adalah 720p 120 fps. Ini bagus untuk slow motion ya guys ya, karena ini yang paling smooth di antara resolusi yang lain. Nah, untuk motovlog sendiri standar lah ya, kita menggunakan 1080 30 fps. Kalau mau yang lebih bagus lagi, yang lebih lembut lagi, gunakan yang 60 fps. Nah, itu tadi untuk resolusinya. Kemudian kamera ini juga sudah dilengkapi dengan waterproof case yang saya pasang sekarang ya guys ya. Diklaim waterproof case-nya itu bertahan sampai 98 kaki. 98 kaki di bawah permukaan laut. Kemudian apa lagi ya? Setelah waterproof case-nya, kelebihan yang ditawarkan oleh kamera ini adalah ia sudah dilengkapi dengan remote control. Sore-sore banyak orang jogging ya guys ya, biar sehat. Oke, kembali ke topiknya. Sampai mana ya tadi ya? Sampai mana sih? Kemudian kelebihan selanjutnya remote control. Sorry. Remote controlnya juga sudah ada. Jadi memudahkan kita dalam merekam video atau mengambil foto guys. Kemudian berikutnya kamera ini juga diberi dua baterai guys. Kamera ini diberi dua baterai, yang satu baterai utama, yang satunya lagi untuk cadangan ya guys ya. Karena seperti yang kita ketahui, action cam itu kameranya rata-rata kurang tahan lama ya guys ya. Nah, kamera ini dilengkapi dengan kamera cadangan. Berikutnya yaitu kamera ini juga sudah dilengkapi dengan wifi guys. Jadi bisa kita sambungkan di handphone untuk memudahkan juga, yang berfungsi sebagai remote control dan tempat menyimpan gambar atau video ya guys ya. Selain itu, kamera ini juga sudah dilengkapi dengan AIS alias Electronic Image Stabilizer, yang gunanya untuk meredam guncangan yang ada pada video yang kita ambil ya guys ya. Nah, AIS itu berguna jika jalan yang kita lalui itu kurang rata, alias mulus. Atau kalian yang suka vlog, kan kita biasa berjalan atau lari. Nah, itu AIS-nya akan mengurangi guncangan pada gambarnya, supaya yang nonton itu tidak mabuk ya guys ya. Tidak mabuk kok. Dan yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu kamera ini juga sudah dilengkapi dengan, ini menurut saya sangat berguna ya untuk motovlog, yaitu kamera ini dilengkapi dengan mikrofon eksternal.
Nah, yang saya lihat mikrofon eksternalnya ini mikrofon eksternal yang sama dengan mikrofon eksternal Akaso, alias menggunakan jack atau colokan USB. Untuk hasilnya menurut saya kurang bagus ya guys ya. Sama seperti kamera Akaso yang banyak dikeluhkan oleh orang-orang bahwa mikrofon eksternalnya ini terlalu banyak noise-nya guys. Oleh karena itu saya menggunakan mikrofon eksternal B Pro 5 yang suaranya lumayan jelas ya guys ya. Dan noise-nya juga lumayan kurang. Nah, saya kira hanya itu yang bisa saya jelaskan untuk sementara ini. Untuk fitur-fitur lengkapnya nanti akan saya jelaskan di video yang lain ya guys ya. Karena saya juga akan menjelaskan tentang settingan yang pas untuk kamera ini. Siapa tahu di antara kalian ada juga yang telah membeli kamera ini ya guys ya. Oke, saya tutup videonya dengan ucapan see you next time.